Satu-satunya hal yang bisa menghancurkan House of the Dragon adalah dirinya sendiri. Kalimat itu bukan sekedar peringatan, melainkan sebuah ramalan akan darah yang bakal tumpah. Kita kembali ke Westeros, 172 tahun sebelum kelahiran Daenerys Targaryen. Ini adalah masa di mana dinasti Targaryen berada di puncak kejayaannya. Mereka memiliki apa yang tidak dimiliki siapapun, naga. Langit dikuasai oleh mereka, dan tak ada satupun kekuatan di dunia yang berani menantang. Tapi, episode pertama berjudul The Houses of the Dragon ini langsung menyuguhkan kita pada konflik abadi yang lebih tajam dari pedang Valyrian Steel. Masalah pewaris tahta. Siapkan diri kalian. Hari ini, Memoria Storia Film akan membedah awal mula Dance of the Dragons. Cerita dibuka dengan kilas balik ke tahun 101 setelah penaklukan, After Conquest. Raja tua, Jaehaerys Targaryen, kehilangan kedua putranya. Untuk mencegah perang saudara, ia memanggil seluruh penguasa Westeros ke Harrenhal untuk memilih pewaris. Dua kandidat utama muncul, Putri Rhaenys Targaryen, keturunan tertua, dan sepupunya yang lebih muda, Pangeran Viserys Targaryen. Hasilnya, para lord di Westeros memilih Viserys. Bukan karena dia lebih bijak atau lebih kuat, tapi semata-mata karena dia seorang laki-laki. Rhaenys kemudian dikenal sebagai The Queen Who Never Was. Keputusan ini menanamkan preseden hukum yang berbahaya, bahwa wanita tidak boleh mewarisi Iron Throne, sebuah keputusan yang kelak akan menghantui pemerintahan Viserys. In those days, House Targaryen stood at the height of its strength. King Jaehaerys reigned over nearly 60 years, but tragedy had claimed both his sons. Princess Rhaenys Targaryen, the king's eldest descendant, Targaryen, the king's eldest male, Prince Viserys Targaryen would not inherit the Iron Throne. The only thing that could tear down the House of the Dragon. 9 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan Putri Rhaenyra Targaryen. Dia berani, penunggang naga Syrax, dan memiliki aura seorang pemimpin. Namun bagi ayahnya, Raja Viserys, Rhaenyra hanyalah pemenang hati, bukan penerus tahta. Obsesi Viserys hanya satu, mendapatkan anak laki-laki. Di sisi lain, ada Pangeran Daemon Targaryen, adik sang raja. Daemon adalah definisi dari kekacauan, chaos. Dia karismatik tapi brutal. Sebagai komandan City Watch, dia melengkapi pasukannya dengan jubah emas, menciptakan gold cloaks, dan menerapkan hukum dengan tangan besi. Kita melihat adegan brutal di mana tangan pencuri dipotong dan kepala dipenggal dalam satu malam. Daemon merasa tahta adalah haknya jika Viserys tidak memiliki putra. Dia bahkan berani duduk di Iron Throne saat raja tidak ada, sebuah tindakan provokatif yang membuat tangan kanan raja, Otto Hightower, semakin membencinya. Ketegangan antara Otto dan Daemon adalah bumbu politik utama di episode ini. Sebuah turnamen besar diadakan untuk merayakan kelahiran anak yang dikandung Ratu Aemma, anak yang diyakini Viserys adalah laki-laki karena mimpinya. Di arena, kekerasan terjadi, Kistari saling bunuh demi gengsi. Kita juga melihat Criston Cole, seorang Kistari bukan bangsawan tinggi, berhasil mengalahkan Daemon Targaryen, melukai egonya. Namun pertarungan sesungguhnya terjadi di dalam kamar raja. Ratu Aemma mengalami komplikasi persalinan. Bayi itu sungsang. Di sini kita melihat sisi kelam dari kekuasaan Viserys. Maester memberinya pilihan mustahil, menyelamatkan ibunya namun bayinya mati, atau membedah perut ibunya untuk menyelamatkan bayi itu, namun sang ibu pasti mati. Terbutakan oleh obsesi akan pewaris laki-laki, Viserys memilih opsi kedua, tanpa persetujuan Aemma. Adegan ini sangat mengerikan dan memilukan. Aemma meninggal dalam ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Dan tragisnya, bayi laki-laki itu, Balon, hanya bertahan hidup beberapa jam sebelum akhirnya meninggal menyusul ibunya. Viserys kehilangan segalanya dalam satu hari. Upacara pemakaman Targaryen selalu identik dengan api. Rhaenyra, dengan mata penuh duka dan amarah, memerintahkan naganya Syrax, Dracarys. Dracarys!
membakar jenazah ibu dan adiknya. Sementara kerajaan berduka, Daemon melakukan kesalahan fatal. Di sebuah rumah bordil, dalam keadaan mabuk, dia merayakan kematian keponakannya dengan menyebutnya sebagai The Heir for a Day, pewaris untuk satu hari. Otto Hightower, yang selalu mencari celah, melaporkan hal ini kepada Raja Viserys. Murka Viserys meledak. Dia sadar bahwa adiknya tidak memiliki empati untuk memimpin. Dalam konfrontasi yang tegang di ruang tahta, Viserys mengusir Daemon dan melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia akan menunjuk Rhaenyra, seorang perempuan, sebagai pewaris sah Iron Throne. Di akhir episode, Viserys memanggil Rhaenyra. Dia tidak hanya mewariskan tahta, tapi juga sebuah rahasia besar yang diwariskan turun-temurun dari Aegon the Conqueror. Rahasia itu adalah A Song of Ice and Fire, sebuah mimpi bahwa suatu hari, musim dingin yang panjang akan datang dari utara, membawa kegelapan yang bisa memusnahkan manusia. Dan untuk melawannya, seorang Targaryen harus duduk di Iron Throne. Ini adalah benang merah yang menghubungkan seri ini langsung dengan Game of Thrones. Para lord di seluruh Westeros berlutut dan bersumpah setia kepada Rhaenyra. Namun, perhatikan tatapan Otto Hightower. Perhatikan wajah Alicent Hightower, dan perhatikan Daemon yang pergi menaiki naganya Caraxes. Rhaenyra sekarang adalah pewaris, tapi di Westeros, sumpah setia bisa pudar secepat tinta yang mengering. 6 bulan telah berlalu sejak kematian Ratu Aemma, tapi luka di King's Landing belum mengering. Di sudut jauh Westeros, sebuah ancaman baru merangkak dari laut. Di Kepulauan Stepstones, kita diperkenalkan dengan sosok yang sangat mengerikan, Kragas Drahar, yang dikenal sebagai The Crab Feeder. Dia menyiksa pelaut-pelaut Westeros dengan cara memaku mereka di tiang saat pasang laut tiba, membiarkan kepiting-kepiting lapar memakan daging mereka hidup-hidup. Inilah awal dari krisis politik yang akan menguji kepemimpinan Raja Viserys yang lemah. Tapi di istana, para lord lebih sibuk memikirkan siapa yang akan tidur di ranjang raja selanjutnya daripada menyelamatkan pelaut yang tewas. Raja Viserys adalah pria yang hancur. Dia menghabiskan waktunya membangun maket kota kuno Valyria dari batu, seolah ingin melarikan diri dari kenyataan. Di sini kita melihat betapa licitnya Otto Hightower. Selama 6 bulan, dia secara halus mengirim putrinya, Alicent, ke kamar raja setiap malam. Alicent diperintahkan untuk menghibur raja, membaca buku bersamanya, dan menjadi pendengar yang baik. Ini adalah manipulasi yang sangat rapi. Rhaenyra, yang merupakan sahabat karib Alicent, sama sekali tidak tahu bahwa sahabatnya sedang dipersiapkan untuk menjadi ibu tirinya. Sementara itu, Dewan Kecil atau Small Council mulai mendesak Viserys untuk menikah lagi. Lord Corlys Velaryon, sang ular laut, menawarkan solusi politik yang paling masuk akal. Menikahkan Viserys dengan putrinya, Laena Velaryon. Masalahnya, Laena baru berusia 12 tahun. Kita melihat adegan yang sangat canggung saat Viserys berjalan di taman bersama anak kecil ini, mencoba mencari kecocokan yang jelas-jelas tidak ada. Ketegangan memuncak saat sebuah berita mengejutkan sampai ke meja raja. Daemon Targaryen telah menduduki Dragonstone dengan pasukan Gold Cloaks-nya. Tidak hanya itu, dia mencuri sebuah telur naga, dan bukan sembarang telur. Itu adalah telur naga milik mendiang Pangeran Baelon, adik Rhaenyra yang mati saat lahir. Daemon mengirim surat provokatif. Dia mengklaim telah menghamili seorang pelacur bernama Mysaria dan akan menjadikannya istri kedua, mengikuti tradisi kuno Valyria. Viserys yang sangat marah hampir mengirim pasukan, tapi Otto Hightower menawar diri untuk pergi ke Dragonstone. Ini adalah momen konfrontasi yang sangat ikonik. Di atas jembatan Dragonstone yang berkabut, Otto dan pasukannya berhadapan dengan Daemon dan naga raksasanya Caraxes. Pedang terhunus, suasana mencekam. Satu kata saja salah ucap, perang saudara akan meletus saat itu juga. Tepat saat pertumpahan darah hampir terjadi, terdengar raungan dari langit. Naga kuning keemasan, Syrax, membelah kabut. Di punggungnya ada putri Rhaenyra. Tanpa izin ayahnya, dia terbang ke Dragonstone untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Di sini kita melihat kekuatan karakter Rhaenyra.
Dia menatap langsung ke mata pamannya dan memberikan tantangan terbuka. "Jika kau sangat ingin menjadi pewaris, bunuhlah aku sekarang." Daemon, yang meski ambisius, namun sebenarnya masih mencintai keluarganya, akhirnya luluh. Dia melempar telur naga itu kembali ke Rhaenyra dan mundur tanpa perlawanan. Rhaenyra berhasil memadamkan pemberontakan tanpa meneteskan setetes pun darah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ayahnya maupun Otto Hightower. Rhaenyra pulang dengan perasaan menang, berharap ayahnya akan bangga. Tapi yang ia temui justru kekecewaan terbesar dalam hidupnya. Dalam pertemuan Dewan Kecil, Viserys akhirnya mengambil keputusan tentang siapa yang akan ia nikahi. Semua orang mengira dia akan memilih Laena Velaryon demi menyatukan dua keluarga terkuat penunggang naga. Namun, di bawah pengaruh emosional dan manipulasi Otto, Viserys mengumumkan, "Aku bermaksud menikahi Lady Alicent Hightower." Boom! Ruangan itu seketika menjadi dingin. Kita melihat hancurnya hati Rhaenyra saat menyadari sahabat baiknya telah mengkhianatinya di belakang selama berbulan-bulan. Kita juga melihat kemarahan Lord Corlys Velaryon yang merasa dihina secara terang-terangan oleh raja. Lord Corlys Velaryon yang merasa tidak dihargai oleh Viserys bertemu dengan Daemon Targaryen di markasnya, High Tide. Dia berkata bahwa anak kedua dari kerajaan harus mencari keberuntungan mereka sendiri. Dia mengajak Daemon untuk berperang di Stepstones melawan Crab Feeder tanpa izin dari raja. Jika mereka menang, mereka akan memiliki wilayah sendiri dan membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari Viserys. Dua orang yang merasa dibuang ini kini bersatu. Api dan laut bergabung untuk memulai perang mereka sendiri. Ini bukan lagi sekedar masalah internal keluarga. Ini adalah awal dari perpecahan yang akan membakar seluruh Westeros. Di dunia House of the Dragon, musuh yang paling berbahaya bukanlah naga, melainkan teman yang berbisik di telinga Anda saat Anda sedang berduka. 3 tahun telah berlalu sejak aliansi terlarang antara Daemon Targaryen dan Corlys Velaryon terbentuk. Namun, perang di Stepstones tidak berjalan semudah yang mereka bayangkan. Meskipun mereka memiliki naga, Kraheas Drahar alias The Crab Feeder adalah ahli taktik gerilya. Dia menyembunyikan pasukannya di dalam gua-gua dalam yang tak tersentuh api naga, menunggu hingga malam tiba untuk menyerang balik. Kita melihat Daemon mulai frustasi, rambutnya memanjang, wajahnya penuh amarah. Perang ini menguras sumber daya dan harga diri mereka. Sementara di King's Landing, Raja Viserys memilih untuk mengabaikan permohonan bantuan mereka, membiarkan adiknya menderita di medan perang. Sementara darah tumpah di Stepstones, King's Landing sedang berpesta. Raja Viserys mengadakan perburuan besar di Kingswood untuk merayakan ulang tahun kedua putra pertamanya dari Alicent Hightower, yaitu Aegon. Nama Aegon diambil dari sang penakluk, dan kehadirannya mengubah segalanya. Seluruh lord di Westeros kini berbisik-bisik, apakah Rhaenyra akan tetap menjadi pewaris? Rhaenyra kini berusia 17 tahun, dan dia merasakan tekanan itu. Dia merasa terasing di tengah keluarganya sendiri. Ayahnya sibuk dengan putranya, dan mantan sahabatnya Alicent kini adalah ratu yang sedang hamil anak kedua. Suasana di kemah kerajaan sangat canggung. Viserys mencoba menjodohkan Rhaenyra dengan Jason Lannister, seorang lord yang sombong dan kaya raya. Namun Rhaenyra menolaknya mentah-mentah. Ketegangan meledak di depan umum. Rhaenyra bertengkar hebat dengan Viserys soal pernikahan politik dan hak warisnya. Dalam kemarahan, Rhaenyra memacu kudanya masuk ke dalam hutan yang berbahaya, hanya ditemani oleh pengawal setianya Sir Criston Cole. Malam itu di hutan, mereka diserang oleh seekor babi hutan raksasa. Di sini kita melihat sisi tangguh Rhaenyra. Saat babi itu menyerang, dia tidak hanya diam. Dengan amarah yang meluap, dia menusuk hewan itu berkali-kali hingga mati. Tubuhnya berlumuran darah. Ini adalah simbol bahwa Rhaenyra siap bertarung hidup di dunia yang ingin menyingkirkannya. Puncaknya adalah saat fajar menyingsing, mereka melihat seekor rusa putih, Whiteheart. Dalam tradisi Westeros, kemunculan rusa putih adalah tanda keberuntungan dan restu dewa bagi seorang penguasa. Menariknya, rusa itu tidak muncul di depan Raja Viserys atau Pangeran Kecil Aegon, melainkan tepat di depan Rhaenyra.
Rhaenyra memilih untuk membiarkan hewan suci itu pergi, menunjukkan bahwa dia memiliki kemurnian hati yang tidak dimiliki para politikus di sekitarnya. Di kemah, Viserys sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Dia mulai meragukan keputusannya menjadikan Rhaenyra pewaris. Otto Hightower terus membisikinya agar menunjuk Aegon sebagai penerus. Namun istrinya, Alicent, yang secara mengejutkan masih memiliki empati, mengingatkan Viserys bahwa pengikut setianya sudah bersumpah pada Rhaenyra. Viserys akhirnya menerima surat dari Vaemond Velaryon, adik Corlys, yang memohon bantuan mendesak di Stepstones. Jika mereka kalah, Westeros akan kehilangan kendali jalur perdagangan laut. Kita kembali ke Stepstones. Utusan raja tiba membawa kabar bahwa bantuan akan datang. Bukannya senang, Daemon justru memukuli utusan tersebut hingga babak belur. Dia tidak ingin diselamatkan oleh kakaknya. Dia ingin memenangkan perang ini dengan namanya sendiri, atau mati mencobanya. Maka Daemon melakukan tindakan gila. Dia mendayung sendirian ke sarang musuh dengan mengembarkan bendera putih tanda menyerah. Crabfeeder dan pasukannya keluar dari gua, tertawa melihat pangeran nakal ini berlutut sendirian. Namun, itu semua adalah jebakan. Saat pasukan Crabfeeder mengepungnya, Daemon mengeluarkan pedang Dark Sister dan mengamuk layaknya iblis. Dia menebas puluhan prajurit sendirian di bawah hujan panah. Dan tepat saat dia hampir terkepung sepenuhnya, raungan naga menggetarkan langit. Seasmoke, naga milik Laenor Velaryon, datang membakar pasukan musuh, diikuti oleh pasukan darat Corlys. Daemon mengejar Crabfeeder masuk ke dalam gua yang gelap. Beberapa saat kemudian, Daemon keluar dengan tubuh berlumuran darah dari kepala hingga kaki, menyeret setengah tubuh Crabfeeder yang telah dia belah dua. Tanpa sepatah kata pun, Daemon membuktikan bahwa dia adalah naga yang sesungguhnya. Setelah kemenangan brutal di Stepstones, Daemon Targaryen kembali ke King's Landing bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai pahlawan. Dia datang dengan gaya khasnya, mengenakan mahkota dari kayu apung dan menyebut dirinya sebagai King of the Narrow Sea. Namun, di depan kakaknya Raja Viserys, Daemon melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia berlutut dan menyerahkan mahkotanya, menyatakan bahwa Viserys adalah satu-satunya raja sejati. Kakak beradik ini berpelukan, dan untuk sesaat, sepertinya kedamaian telah kembali ke House Targaryen. Tapi kita tahu, ketenangan di Westeros hanyalah pengantar menuju badai yang lebih besar. Di sisi lain, Rhaenyra baru saja menyelesaikan perjalanan panjang untuk mencari calon suami. Dari lord yang sudah tua renta hingga anak kecil yang sombong, tak ada satupun yang menarik hatinya. Dia merasa seperti sapi perah yang dipamerkan demi kepentingan politik. Kembalinya Daemon membawa warna baru bagi Rhaenyra. Daemon memberinya perspektif berbeda tentang kebebasan. Dia berkata bahwa menjadi seorang Targaryen berarti hidup di atas hukum manusia biasa. Malam itu, Daemon memberikan sebuah tantangan. Dia mengajak Rhaenyra menyelinap keluar dari istana melalui jalan rahasia, menyamar sebagai rakyat biasa untuk melihat wajah asli King's Landing di malam hari. Rhaenyra, yang mengenakan pakaian laki-laki, melihat dunia yang belum pernah ia bayangkan. Dia melihat rakyat jelata yang menertawakan ayahnya dalam pertunjukan jalanan, menyindir siapa yang sebenarnya akan memimpin mereka, sang wanita atau sang bayu laki-laki. Daemon kemudian membawa Rhaenyra ke sebuah rumah bordil, Pleasure House. Disinilah ketegangan antara paman dan keponakan ini mencapai puncaknya. Daemon ingin membebaskan Rhaenyra dari kekakuannya sebagai putri raja. Dalam suasana yang dipenuhi uap dan erotisme, mereka berdua berbagi momen yang sangat intim. Namun, tepat saat situasi menjadi tak terkendali, Daemon tiba-tiba berhenti dan meninggalkan Rhaenyra sendirian. Apakah itu karena rasa bersalah? Atau itu adalah bagian dari rencana liciknya untuk merusak reputasi Rhaenyra agar Viserys terpaksa menikahkannya dengan Daemon? Kita tidak pernah tahu pasti motivasi terdalam Daemon di momen ini. Apa yang terjadi di kegelapan malam tidak tetap tinggal di sana. Mata-mata Otto Hightower melihat semuanya. Pagi harinya, dengan wajah yang seolah-olah berduka padahal penuh kemenangan, Otto menghadap Raja Viserys. Dia menyampaikan kabar buruk. Putri Rhaenyra terlihat di rumah bordil bersama Daemon, melakukan tindakan yang tidak pantas. Viserys hancur. Dia muntah karena stres. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi Alicent. Dia mendengar kabar ini dan langsung menemui Rhaenyra.
Disinilah kita melihat retakan besar dalam persahabatan mereka. Rhaenyra bersumpah demi ingatan ibunya bahwa dia masih suci. Meskipun secara teknis dia tidak berbohong soal Daemon, dia menyembunyikan fakta bahwa malam itu dia akhirnya menyerahkan dirinya kepada orang lain, Sir Criston Cole. Ya, karena rasa frustasi dan gairah yang terpendam, Rhaenyra menggoda pengawalnya sendiri, memaksa Criston melanggar sumpah sucinya sebagai anggota Kingsguard, dan mereka pun melakukan adegan cocok tanam. Rhaenyra yang cerdik sadar dia dalam bahaya. Dia menemui ayahnya dan membalikkan keadaan. Dia menuduh Otto Hightower sengaja memata-matainya hanya untuk memuluskan jalan bagi cucunya, Aegon, menuju tahta. Viserys yang selama ini merasa dimanipulasi akhirnya meledak. Dia memecat Otto Hightower sebagai tangan kanan raja, Hand of the King. Ini adalah momen kemenangan besar bagi Rhaenyra, namun harganya sangat mahal. Viserys memberinya syarat mutlak, Rhaenyra harus menikahi Laenor Velaryon untuk menyatukan kembali kerajaan dan mengamankan dukungan angkatan laut terkuat. Grand Maester Melos membawakan sebuah ramuan kepada Rhaenyra atas perintah raja, Moon Tea. Ramuan untuk mencegah kehamilan. Meskipun Viserys mengatakan dia percaya bantahan Rhaenyra, pengiriman teh ini membuktikan bahwa sang raja sebenarnya tahu kebenarannya. Kepercayaan antara ayah dan anak itu telah mati. Di lembah The Vale, istri Daemon yang selama ini ia hina, Lady Rhea Royce, sedang berkuda sendirian. Tiba-tiba, sosok misterius berjubah muncul. Itu adalah Daemon. Tanpa sepatah kata pun, Daemon membuat kuda Rhea ketakutan hingga terjatuh dan mematahkan tulang punggung Rhea. Saat Rhea terbaring lumpuh dan mengejek suaminya karena tidak bisa menyelesaikannya, Daemon mengambil sebuah batu besar. Kita tidak melihat hantamannya, tapi kita tahu, Daemon sekarang adalah seorang duda, dan dia bebas untuk menikah lagi demi ambisi tahtanya. Raja Viserys yang kondisinya semakin memburuk, batuk darah dan luka yang tak kunjung sembuh, berlayar ke Driftmark. Dia datang untuk memohon aliansi kepada Lord Corlys Velaryon, menikahkan Rhaenyra dengan Laenor Velaryon. Di sini terjadi negosiasi politik yang sengit. Corlys ingin cucunya kelak memakai nama Velaryon saat duduk di tahta. Namun, Viserys memberikan syarat mutlak. Anak-anak mereka akan lahir dengan nama Velaryon, tapi saat naik ke Iron Throne, mereka harus memakai nama Targaryen. Persetujuan dicapai, namun ada satu rahasia umum yang diabaikan. Laenor tidak memiliki ketertarikan pada wanita. Rhaenyra dan Laenor sebenarnya adalah sepupu yang saling menyayangi. Dalam percakapan jujur di tepi pantai, Rhaenyra menawarkan kesepakatan yang sangat modern untuk ukuran Westeros. Kita lakukan kewajiban kita pada kerajaan, lalu setelah itu, kita bebas memilih siapa yang kita sukai. Rhaenyra mengibaratkan pernikahan mereka seperti hidangan utama, sedangkan kekasih gelak mereka adalah makanan penutup. Laenor setuju, karena dia sendiri memiliki kekasih pria bernama Sir Joffrey Loudmouth. Namun, rencana ini memiliki satu celah besar, Sir Criston Cole. Dalam perjalanan pulang, Criston Cole melakukan langkah nekat. Dia memohon kepada Rhaenyra untuk meninggalkan tahta dan melarikan diri bersamanya ke Essos untuk hidup sebagai rakyat biasa. Dia ingin memulihkan kehormatannya yang telah hilang. Namun, jawaban Rhaenyra menghancurkan hatinya. Rhaenyra mencintainya, tapi dia tidak akan melepaskan hak warisnya. Dia menawarkan Criston posisi sebagai kekasih gelap permanen. Bagi Criston yang merupakan pria dengan prinsip moral kaku, tawaran ini adalah penghinaan. Dia merasa hanya dianggap sebagai pelacur kerajaan. Inilah titik di mana kesetiaan Criston berubah menjadi kebencian yang mendalam. Pesta pernikahan dimulai di King's Landing. Semua lord hadir, termasuk Daemon yang datang tak diundang. Namun, momen yang paling membekas dalam sejarah Westeros terjadi saat Raja Viserys sedang berpidato. Pintu haula besar terbuka. Alicent Hightower masuk terlambat. Dia tidak mengenakan warna merah atau hitam khas Targaryen. Dia mengenakan gaun berwarna hijau tua. Larry Strong berbisik di telinga kakaknya. Tahukah kau warna apa itu? Itu adalah warna yang dinyalakan di mercusuar Old Town saat House Hightower memanggil sekutunya untuk berperang. Ini bukan sekedar gaun, ini adalah deklarasi perang terbuka terhadap Rhaenyra.
Alicent telah mengetahui kebohongan Rhaenyra soal Criston Cole, dan kini dia berdiri sebagai pemimpin faksi The Greens. Ketegangan memuncak di lantai dansa. Sir Joffrey Loudmouth, kekasih Laenor, melakukan kesalahan fatal. Dia mendekati Criston Cole dan berbisik bahwa mereka berdua memiliki rahasia yang sama untuk dijaga. Bagi Criston yang berada di ambang gangguan mental, ini adalah pemicu ledakan amarahnya. Di tengah pesta yang meriah, Criston menyerang Joffrey dengan brutal di depan mata semua orang. Pesta berubah menjadi lautan darah. Laenor menangis meratapi kekasihnya yang tewas, sementara Rhaenyra terhimpit di tengah kekacauan. Rhaenyra dan Laenor menikah secara darurat di tengah aula yang masih berantakan dan berlumuran darah. Mereka berdua menangis saat mengucapkan sumpah. Tepat setelah upacara selesai, Raja Viserys jatuh pingsan, seolah nyawanya pun ikut terkuras habis. Sementara itu, di taman istana, Sir Criston Cole bersiap melakukan bunuh diri karena rasa malunya. Namun, dia dihentikan oleh Ratu Alicent. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kita tidak lagi melihat Rhaenyra yang remaja. Sekarang, dia adalah seorang ibu yang sedang berjuang dalam persalinan ketiganya. Namun, belum sempat ia menarik napas setelah bayi itu lahir, sebuah perintah dingin datang dari Ratu Alicent. Bawa bayinya kepadaku, sekarang. Inilah gambaran betapa beracunnya hubungan di istana. Rhaenyra, dengan tubuh yang masih berdarah dan penuh rasa sakit, menolak membiarkan bayinya dibawa sendirian. Dia berdiri, berjalan tertatih-tatih melintasi koridor istana yang panjang, meninggalkan jejak darah di lantai, hanya untuk menunjukkan pada Alicent bahwa dia tidak akan pernah tunduk. Saat Alicent melihat bayi itu, komentarnya sangat tajam. Teruslah mencoba, Laenor. Suatu saat kau mungkin akan mendapatkan anak yang mirip denganmu. Sebuah sindiran telak. Karena bayi itu, seperti dua kakaknya, memiliki rambut coklat gelap, bukan perak khas Targaryen atau Velaryon. Semua orang di istana tahu, tapi tidak ada yang berani bicara keras. Ayah biologis dari anak-anak Rhaenyra bukanlah Laenor Velaryon, melainkan Sir Harwin Strong, Komandan City Watch. Ketegangan ini meledak di tempat latihan pedang. Sir Criston Cole, yang kini menjadi pelindung setia Alicent dan pelatih anak-anak pangeran, sengaja memprovokasi Harwin Strong. Criston memperlakukan anak-anak Rhaenyra dengan kasar, sambil memuji anak-anak Alicent, Aegon dan Aemon. Saat Criston menyindir keterikatan Harwin pada anak-anak itu, Harwin kehilangan kendali. Dia menghajar Criston dengan brutal. Namun, ini adalah jebakan politik. Dengan menyerang anggota Kingsguard, Harwin justru mengonfirmasi rumor perselingkuhannya dan menghancurkan posisi ayahnya, Lyonel Strong, yang kini menjabat sebagai tangan kanan raja. Kita juga diperkenalkan dengan generasi baru. Aegon II adalah remaja yang suka pamer dan tidak bertanggung jawab. Sementara adiknya, Aemon, adalah anak yang dikucilkan karena dia satu-satunya pangeran yang belum memiliki naga. Ada adegan kejam di mana Aegon, Jace, dan Luke mengerjai Aemon dengan membawakannya seekor babi yang dipasangi sayap buatan. Penghinaan ini menanamkan benih dendam yang sangat dalam pada diri Aemon, yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling ditakuti dalam sejarah Westeros. Sementara itu, jauh dari King's Landing, Daemon Targaryen hidup di Pentos bersama istrinya, Laena Velaryon, dan dua putri mereka. Mereka hidup mewah, tapi Laena merasa terasing. Dia ingin pulang ke Driftmark. Dia ingin mati sebagai penunggang naga, bukan sebagai bangsawan yang bosan. Tragedi terjadi saat Laena mengalami komplikasi persalinan yang sama dengan Ratu Aemma dulu. Bayinya tidak bisa keluar. Menyadari bahwa dia akan mati di atas tempat tidur, Laena memilih jalannya sendiri. Dengan sisa tenaganya, dia merangkak keluar menemui naga raksasanya, Vhagar, naga terbesar yang masih hidup. Dengan tangisan yang memilukan, Laena berteriak, "Dracarys!" Vhagar awalnya ragu, tapi akhirnya menuruti perintah tuannya. Laena tewas terbakar bersama bayinya dalam api naga. Sebuah kematian kesatria yang dia inginkan, meninggalkan Daemon dalam duka yang sunyi. Kembali ke ibu kota, Raja Viserys semakin rapuh dan Alicent merasa sendirian. Dia mengeluh kepada Larys Strong, adik Harwin, bahwa dia merindukan ayahnya, Otto Hightower, untuk kembali menjadi tangan kanan raja.
Laris yang jauh lebih licik dari yang dibayangkan siapapun, mengambil keinginan Alicent sebagai perintah. Dia menyewa sekelompok narapidana, memotong lidah mereka agar tidak bisa bicara, dan mengirim mereka untuk membakar kastil Harrenhal. Dalam satu malam yang mengerikan, ayah dan kakaknya sendiri, Lionel dan Harwin Strong, tewas terpanggang. Laris membunuh keluarganya sendiri demi memberikan apa yang Alicent inginkan. Saat Alicent menyadari apa yang telah dilakukan Laris, dia ketakutan. Dia menyadari bahwa sekarang dia terikat selamanya dengan seorang monster. Rhaenyra menyadari bahwa King's Landing sudah tidak aman lagi baginya. Dengan tewasnya Harwin Strong dan kebencian Alicent yang semakin nyata, Rhaenyra memutuskan untuk membawa seluruh keluarganya pindah ke Dragonstone. Seluruh keluarga besar Targaryen dan Velaryon berkumpul di Driftmark untuk satu alasan yang menyedihkan, pemakaman Laena Velaryon. Suasananya begitu dingin dan penuh kecanggungan. Di satu sisi ada Rhaenyra dengan anak-anaknya yang berambut coklat. Di sisi lain ada Alicent dengan anak-anaknya yang berambut perak. Dan di tengah-tengah mereka ada Raja Viserys yang semakin ringkih. Namun di tengah duka ini, ada tatapan yang tidak bisa berbohong. Daemon dan Rhaenyra bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Di sela-sela upacara, tawa mengejek Daemon saat mendengar khutbah tentang darah yang murni menunjukkan betapa dia membenci kemunafikan di istana itu. Malam itu, saat semua orang tertidur atau tenggelam dalam duka, Pangeran Aemon melakukan tindakan paling berani dalam hidupnya. Dia menyelinap menuju tempat Vhagar, naga raksasa peninggalan Laena, sedang beristirahat. Vhagar adalah naga tertua, terbesar, dan paling mematikan yang masih hidup. Aemon yang selama ini dihina karena tidak punya naga, menghadapi monster itu sendirian. Aemon berhasil menaiki punggung Vhagar. Mereka terbang menembus awan dalam sebuah tarian udara yang luar biasa. Aemon bukan lagi anak kecil yang lemah. Dia baru saja mendapatkan senjata nuklir hidup bagi faksi hijau. Namun, kesuksesan ini harus dibayar mahal. Saat mendarat, Aemon dihadang oleh sepupu-sepupunya, anak-anak Laena dan keponakannya, Jace dan Luke. Pertengkaran mulut berubah menjadi perkelahian fisik yang brutal. Aemon menyebut anak-anak Rhaenyra sebagai strong, sebuah penghinaan langsung terhadap garis keturunan mereka yang dianggap haram. Jace yang marah mengeluarkan pisau. Dalam kekacauan itu, Luke menebas wajah Aemon. Darah menyembur. Aemon kehilangan mata kirinya selamanya. Kekacauan berpindah ke aula besar. Raja Viserys terbangun dan harus memimpin persidangan di tengah malam. Disinilah kita melihat sisi mengerikan dari seorang ibu yang kalap. Alicent menuntut keadilan. Dia menuntut mata Luke sebagai ganti mata anaknya. Mata untuk mata, teriaknya. Saat Viserys menolak tuntutan gila itu, Alicent kehilangan kendali diri. Dia merebut pisau Valyrian Steel milik raja dan menerjang ke arah Rhaenyra. Seluruh aula tertegun. Dua wanita ini berhadapan dengan pisau di tangan. Rhaenyra membisikkan kata-kata yang sangat menusuk. Sekarang semua orang melihat siapa kau sebenarnya. Alicent berhasil melukai lengan Rhaenyra, tapi dia juga baru saja melukai reputasinya sendiri sebagai ratu yang berbudi luhur. Namun di sudut ruangan, Otto Hightower justru tersenyum bangga. Dia melihat bahwa putrinya akhirnya memiliki api untuk bertarung demi tahta. Rhaenyra sadar dia tidak bisa menang sendirian. Dia membutuhkan Daemon. Tapi ada satu penghalang, suaminya Laenor Velaryon masih hidup. Maka sebuah rencana gelak disusun. Kita melihat sosok misterius menyerang Laenor di aula Driftmark. Perkelahian terjadi dan sebuah bangkai yang terbakar ditemukan di perapian. Lord Corlys dan Putri Rhaenys meraung duka, mengira mereka telah kehilangan putra terakhir mereka. Laenor ternyata tidak mati. Daemon dan Rhaenyra membantu Laenor memalsukan kematiannya agar dia bisa melarikan diri ke seberang lautan bersama kekasihnya untuk hidup bebas. Sebagai gantinya, Rhaenyra kini janda dan bebas untuk menikah dengan Daemon. Upacara pernikahan kuno Valyria antara Daemon dan Rhaenyra, mereka mengikat sumpah dengan darah di bawah sinar bulan. Dengan bersatunya dua naga paling berbahaya ini, faksi hitam resmi terbentuk dan siap menghadapi apapun yang direncanakan oleh Alicent di King's Landing.
keluarga Targaryen kini terbelah menjadi dua kutub yang sangat kuat. Aemon mungkin kehilangan satu mata, tapi seperti yang dia katakan, aku kehilangan mata, tapi aku mendapatkan naga. 6 tahun telah berlalu lagi. King's Landing tidak lagi terasa seperti rumah bagi Rhaenyra. Di bawah kepemimpinan Ratu Alicent dan ayahnya, Otto Hightower, yang kembali menjadi Hand of the King, istana kini dipenuhi simbol-simbol religius yang kaku. Raja Viserys? Dia kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Penyakitnya telah memakan separuh wajahnya, membuatnya buta sebelah dan harus terus-menerus meminum milk of the poppy untuk menahan sakit yang tak tertahankan. Dia adalah raja yang sekarat di atas tahta yang semakin dingin. Masalah baru muncul dari klan Velaryon. Lord Corlys terluka parah di medan perang, dan adiknya, Vaemon Velaryon, menuntut agar dia yang menjadi pewaris Driftmark, bukan Lucerys, anak kedua Rhaenyra. Vaemon secara terang-terangan mengatakan bahwa Luke adalah anak haram yang tidak memiliki darah Velaryon. Rhaenyra dan Daemon terpaksa kembali ke King's Landing untuk membela hak anak-anak mereka. Disinilah momen mengharukan terjadi. Rhaenyra mendatangi ranjang ayahnya di malam hari, menangis dan bertanya apakah ayahnya masih percaya pada ramalan A Song of Ice and Fire. Namun Viserys sudah terlalu lemah untuk menjawab dengan jelas. Sidang penentuan pewaris Driftmark dimulai. Otto Hightower duduk di Iron Throne, siap memutuskan kemenangan bagi Vaemon. Namun, tepat saat sidang dimulai, pintu haula besar terbuka. Raja Viserys Targaryen dengan sisa-sisa kekuatan terakhir di tubuhnya berjalan masuk. Dia menolak bantuan pelayan. Setiap langkahnya adalah perjuangan melawan rasa sakit. Mahkotanya sempat terjatuh. Daemon mengambil mahkota itu dan memasangkannya ke kepala kakaknya. Dua bersaudara ini, setelah bertahun-tahun konflik, akhirnya berdamai di tangga Iron Throne. Viserys menegaskan bahwa Luke adalah pewaris sah Driftmark. Vaemon yang murka kehilangan akal sehatnya. Di depan seluruh istana, dia meneriakkan kata terlarang. Anak-anakmu adalah bastard, dan kau adalah seorang pelacur. Belum sempat Viserys mencabut pedangnya, Daemon bergerak lebih cepat. Dengan pedang Dark Sister, dia memenggal kepala Vaemon dari belakang hingga lidahnya masih tertinggal di leher. Dia boleh menyimpan lidahnya, ucap Daemon dingin. Malam itu, Viserys meminta satu keinginan terakhir, makan malam bersama seluruh keluarganya. Untuk sesaat, keajaiban terjadi. Viserys melepas maskernya, memperlihatkan wajahnya yang hancur, dan memohon agar keluarganya saling mencintai. Rhaenyra dan Alicent bahkan sempat saling memuji dan mengakui beban masing-masing, seolah-olah perang bisa dihindari. Namun, saat Viserys dibawa kembali ke kamarnya, keadaan kembali memanas. Aemon Targaryen berdiri dan memberikan pujian kepada keponakannya. Untuk keponakanku yang kuat, para pemuda yang strong. Perkelahian hampir pecah lagi. Kedamaian itu hanya bertahan selama raja masih ada di ruangan. Di ambang kematiannya, dalam keadaan setengah sadar, Viserys berpikir dia sedang berbicara dengan Rhaenyra. Dia meracau tentang ramalan Aegon sang penakluk, tentang pangeran yang dijanjikan, dan bahwa kaulah orangnya, kau harus melakukannya. Alicent yang berada di sana tidak tahu soal ramalan itu. Dia mengira Viserys sedang berbicara tentang putra mereka, Aegon kedua, dan di detik terakhirnya, Viserys ingin Aegon menjadi raja menggantikan Rhaenyra. Viserys Henji Targaryen menghembuskan nafas terakhirnya dengan satu kata, "My love," merujuk pada mendiang istrinya, Aemma. Namun bagi Alicent, pesan itu adalah perintah perang. Viserys Targaryen telah tiada. Dia mati dengan keyakinan bahwa dia telah menyatukan keluarganya, tanpa tahu bahwa kata-kata terakhirnya justru menjadi sumbu yang membakar seluruh kerajaan. Raja Viserys telah tiada. Namun, bukannya pengumuman duka yang terdengar, King's Landing justru jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Ratu Alicent segera menemui ayahnya, Otto Hightower. Dia menyampaikan pesan terakhir Viserys, atau setidaknya apa yang dia yakini sebagai pesan terakhir raja, bahwa Aegon harus menjadi pewaris. Namun Otto tidak terkejut. Baginya, pesan itu hanyalah alasan legal yang sudah ia tunggu-tunggu selama 20 tahun. Sebelum matahari terbit, Dewan Kecil dikumpulkan secara rahasia.
Inilah yang disebut sebagai The Green Council. Disinilah kita melihat bahwa Otto telah merencanakan kudeta ini sejak lama di belakang punggung Alicent. Tidak semua orang di Dewan setuju dengan pengkhianatan ini. Lord Lyman Bisbury, bendahara kerajaan yang sudah tua, berdiri dengan gagah berani. Dia menuduh Otto melakukan pengkhianatan dan bersikeras bahwa Rhaenyra adalah pewaris sah. Namun, di era baru yang brutal ini, kesetiaan dibayar dengan nyawa. Sir Criston Cole dengan kekuatan kasarnya membenturkan kepala Lord Bisbury ke meja batu hingga tewas di tempat. Itulah akhir dari diskusi. Dewan kecil kini resmi menjadi mesin perang faksi hijau. Lord Commander Harold Westerling yang muak akhirnya melepaskan jubah putihnya dan pergi, menyisakan para kesatria yang hanya setia pada Alicent dan Otto. Calon raja mereka, Aegon II, menghilang. Dia tahu ayahnya sekarat dan dia melarikan diri ke bagian paling kumuh di King's Landing untuk menghindari tanggung jawab. Terjadi perlombaan pencarian. Otto mengirim si kembar Eric dan Eric Cargill, sementara Alicent mengirim Sir Criston Cole dan Aemon. Di perjalanan ini kita melihat betapa bobroknya moral Aegon. Dia ditemukan bersembunyi di bawah altar sebuah gereja, menangis karena dia tidak ingin menjadi raja. Dia tahu dia tidak pantas. Dia tahu ayahnya tidak pernah menginginkannya. Namun bagi faksi hijau, Aegon hanyalah sebuah simbol yang harus mereka kendalikan. Sementara itu, Putri Rhaenys Targaryen yang sedang berada di istana langsung dikurung di kamarnya. Alicent mendatanginya, mencoba membujuk Rhaenys agar faksi Velaryon memihak pada Aegon. Rhaenys dengan kebijaksanaannya melihat menembus Alicent. Dia berkata bahwa Alicent sebenarnya tidak memimpin, dia hanya membuat jalan bagi pria-pria di sekitarnya. Di sudut lain, kita melihat sisi gelap dari kekuasaan Larys Strong. Sebagai imbalan atas informasi tentang mata-mata di istana, dia meminta bayaran yang sangat mengganggu dari Ratu Alicent. Adegan ini menegaskan bahwa untuk mempertahankan tahta, Alicent harus mengorbankan martabatnya kepada orang-orang seperti Larys. Meskipun rakyat tidak tahu apa yang terjadi, mereka digiring secara paksa ke Dragon Pit untuk menyaksikan penobatan Aegon II. Aegon berjalan menuju altar dengan ragu, namun saat dia merasakan beratnya mahkota Aegon sang penakluk di kepalanya dan mendengar sorak-sorai rakyat yang dipaksakan, egonya mulai bangkit. Dia mengangkat pedang Blackfyre ke udara. Namun kemenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Lantai Dragon Pit hancur meledak dari bawah. Dari kegelapan muncul naga merah jantan raksasa, Meleys, dengan Putri Rhaenys di punggungnya. Debu terbang berserakan, ratusan rakyat tewas terinjak. Rhaenys menatap langsung ke arah Alicent dan Aegon yang gemetar ketakutan. Hanya butuh satu kata, Dracarys, dan perang saudara ini akan berakhir sebelum dimulai. Seluruh pimpinan faksi hijau ada di sana, tanpa perlindungan. Namun Rhaenys memilih untuk tidak menjadi pembantai. Dia hanya melepaskan raungan naga yang memekakkan telinga tepat di wajah mereka, lalu terbang menuju Dragonstone untuk memberitahu Rhaenyra, perang telah dimulai. Aegon memang sudah dimahkotai, tapi mahkotanya kini berlumuran debu dan ketakutan. Garis peperangan telah ditarik, dan sekarang giliran Rhaenyra untuk merespons. Ketenangan di Dragonstone pecah saat Putri Rhaenys mendarat dan membawa kabar yang menghancurkan. Raja Viserys telah wafat, dan Aegon telah mencuri tahta. Berita ini datang seperti serangan fisik bagi Rhaenyra. Tekanan emosional yang begitu hebat memicu persalinan dini pada dirinya. Dalam adegan yang sangat memilukan, Rhaenyra harus melahirkan bayinya sendirian sambil menyusun rencana perang. Berbeda dengan saat ia melahirkan anak-anak sebelumnya, kali ini bayinya lahir mati, seorang putri yang cacat yang oleh Rhaenyra dianggap sebagai pertanda buruk. Di tengah duka kehilangan ayah dan bayinya, Rhaenyra menunjukkan kekuatannya. Dia membungkus bayinya sendiri, dan di upacara pemakaman itu, kesetiaan para pengikutnya diuji. Di tengah upacara pembakaran jenazah bayinya, Sir Eric Cargill tiba dengan membawa mahkota asli milik Raja Viserys yang ia curi dari King's Landing. Di depan api yang berkobar, Daemon mengambil mahkota itu dan meletakkannya di kepala istrinya. Satu persatu para lord di Dragonstone berlutut. Rhaenyra Targaryen kini resmi menjadi Ratu Rhaenyra pertama. Namun, meski mahkota sudah di kepala, Rhaenyra tetap tenang. Saat Daemon mendesaknya untuk segera menyerang King's Landing dengan naga, Rhaenyra teringat pesan ayahnya tentang A Song of Ice and Fire. Dia tidak ingin memerintah di atas abu, dia ingin menjaga kedamaian kerajaan selama mungkin. Meja perang,
The Painted Table di Dragonstone menyala untuk pertama kalinya. Rhaenyra mulai menghitung sekutu. Tiba-tiba, sebuah kapal dengan layar hijau muncul. Otto Hightower datang membawa tawaran damai dari Alicent. Tawaran itu sangat menghina. Rhaenyra boleh tetap menguasai Dragonstone asalkan dia mengakui Aegon sebagai raja. Daemon hampir memenggal kepala Otto di tempat, namun Rhaenyra menahannya. Dia melihat secerik kertas yang dibawa Otto, sebuah halaman buku sejarah yang dulu pernah ia baca bersama Alicent saat mereka masih remaja. Ini adalah upaya terakhir Alicent untuk menyentuh hati sahabatnya. Rhaenyra memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran itu yang membuat Daemon sangat marah karena menganggap Rhaenyra lemah. Untuk memastikan dukungan dari para lord besar, Rhaenyra memutuskan mengirim utusan, namun bukan dengan kapal, melainkan dengan naga agar lebih cepat. Jacaerys dikirim ke utara, Winterfell, sementara si muda Lucerys Luke dikirim ke Storm's End untuk menemui Lord Boros Baratheon. Rhaenyra membuat anak-anaknya bersumpah bahwa mereka pergi sebagai utusan, bukan sebagai pejuang. Mereka dilarang keras memulai perkelahian. Luke berangkat dengan naganya yang kecil, Arrax, menuju wilayah badai. Dia mengira ini akan menjadi misi yang mudah. Dia salah besar. Saat Luke tiba di Storm's End, dia melihat bayangan yang menutupi seluruh kastil. Naga jaksasa Vhagar sudah ada di sana. Aemon Targaryen telah sampai lebih dulu. Lord Boros menolak permintaan Rhaenyra karena Aegon menawarkan pernikahan politik, sementara Rhaenyra datang dengan tangan kosong. Saat Luke hendak pergi, Aemon memprovokasinya. Aemon melepas penutup matanya, memperlihatkan batu safir biru di lubang matanya yang hilang. Dia menuntut mata Luke sebagai bayaran. Luke menolak bertarung dan terbang pergi menembus badai. Di atas awan, terjadilah pengejaran yang mengerikan. Aemon hanya berniat menakuti keponakannya, namun naga bukanlah hewan peliharaan yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Arrax, karena ketakutan, menyemburkan api ke wajah Vhagar. Raungan Vhagar mengguncang langit. Naga purba itu murka. Tanpa mendengarkan perintah Aemon yang mencoba menghentikannya, Vhagar menerjang Arrax. Dalam satu gigitan raksasa, Arrax dan Luke hancur berkeping-keping, jatuh ke laut yang gelap di bawah sana. Wajah Aemon berubah seketika, dari penuh kemenangan menjadi ketakutan yang mendalam. Dia tahu, dia baru saja memulai peran yang tidak bisa dihentikan siapapun. Berita kematian Luke sampai ke Dragonstone. Daemon mendekati Rhaenyra yang sedang berdiri membelakangi ruangan. Kita tidak mendengar apa yang dikatakan Daemon, tapi kita melihat bahu Rhaenyra yang bergetar. Dia baru saja kehilangan putranya dalam misi perdamaian. Rhaenyra berbalik menghadap kamera. Wajahnya yang semula penuh pertimbangan dan kedamaian kini telah hilang. Yang tersisa hanyalah amarah yang murni dan haus akan balas dendam. Matanya yang merah menatap langsung ke arah kita, para penonton. Di detik itu, Ratu Rhaenyra Targaryen tidak lagi menginginkan perdamaian. Dia menginginkan darah. Dan dengan tatapan itu, The Dance of the Dragons resmi dimulai. Season 1 berakhir dengan tragedi yang menutup semua pintu diplomasi. Tidak ada jalan kembali. Hitam melawan hijau, naga melawan naga, saudara melawan saudara. Nah, teman-teman, itu dia alur dari film House of the Dragon. Gimana? Apakah mau lanjut ke season 2? Yuk komen di bawah. Terima kasih telah mengikuti seluruh perjalanan recap season 1 ini. Pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan season 2 atau film lainnya yang akan Memo bawa. Yang mau request film juga boleh banget untuk komen ya. Sehat-sehat untuk kalian semua dan selalu bahagia. Memoria Storia pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.